Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Rois Surya MBJ NU Kecamatan Balikpapan Kota, Kiai Haji Hadi Mustafa dan seluruh jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Ustadz Mustajib dan seluruh jajaran MBJ NU Balikpapan Kota di tingkat Tanfidiyah dan seluruh jajarannya, pada bapak-bapak, sahabat-sahabat semuanya, pengurus ranting dan anak ranting, kelurahan-kelurahan, seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Balikpapan Kota, dan juga kepada yang kami hormati pengurus atau takmir Masjid Al-Mujahidin. Saya ingat Masjid Mujahidin itu di Surabaya, Pak, Jalan Perak, ya. Itu karena kalau Masjid Mujahidin di Surabaya itu radionya itu sampai ke kampung saya, Pak. Radionya di Surabaya. Dan juga kepada takmir. Kalau NU itu biasanya nyebutnya takmir, Pak, ya. Takmir itu innama ya'mur masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir, ya. Ada ayatnya kalau takmir, ya. Takmir itu orang yang memakmurkan. Jadi pengurus masjid itu bukan cuma hitung uang, bukan itu, Pak, ya. Tapi tugasnya itu lebih berat mestinya. Makanya orang yang memakmurkan masjid itu distempel oleh Allah, itu orang beriman, gitu, Pak, ya. Itu iman kuat itu, gitu, Pak, ya. Kenapa? Dia distempel oleh Allah karena dia orang yang mau memakmurkan masjid, yeah. Maka disebut dengan takmir, orang yang memakmurkan. Dengan apa masjid dimakmurkannya? Dengan kegiatan. Bukan teriak-teriak pun masjidnya rame atau begitu, ya. Dan ya, cuma begitu, bisa semuanya, ya. Jadi bapak-bapak hadirin, para jamaah yang berikutnya yang kami hormati juga kepada LTN NU. Ini lembaga di bawah naungan NU, namanya LTN, Lembaga Taklif wan Nasr. Kalau bahasa umumnya lembaga yang informasi dan publikasi, ya, Pak, ya. Itu ya bagian shooting, ya, Pak, ya. Ya, meskipun sekarang ini sudah ketinggalan kalau ada di shooting, ya. Sekarang ini kalau ada kegiatan tidak dimasukkan ke media sosial, lewat sudah, Pak, ketinggalan, ya. Kalau dulu disiarkan ataupun dimasukkan ke koran, kalau dulu, Pak, ya, ke TV, itu dikiranya sombong, riak. Kalau sekarang terbalik, Pak. Kalau tidak masuk ke media, malah sebaliknya, ada apa itu? Jangan-jangan ada yang hadir, kan? Ya, Pak, ya. Sekarang terbalik keadaan. Ini termasuk lembaganya NU yang baru kita bentuk, Lembaga Taklif wan Nasr. Juga di antara tugasnya yaitu untuk mengurusi media, baik itu media sosial dan juga mengurus masalah pembukuan, ya, Pak, ya. Kitab-kitab. Dan NU itu kan identik dengan ulama, kiai. Jadi ada karya tulis yang itu mestinya dipublikasikan, dicetak, kemudian dijadikan buku. Ya, itu kan senang nulis, Pak, ya. Kalau dalam bahasa umumnya ngarang kitab. Banyak sampai
sekarang banyak Pak, guru-guru kita, kiai-kiai kita itu mengarang, menulis kitab, buku dan seterusnya ya. Dan itu diantaranya tugasnya. Cuman yang dominan pada hari ini, khususnya di Balikpapan, LTN NU itu ya gini Pak, yang dominan. Karena kiainya kayak saya Pak, tidak bisa ngarang kitab, tidak bisa menulis kitab ya. Maka dipublikasikan dengan kegiatan-kegiatan kita. Dan juga yang termasuk kami hormati teman-teman dari grup Hadrah ya, luar biasa tadi ya. Hadrahnya bagus ya, mengikuti perkembangan lagunya, lagu TikTok. Ya enggak? Bukan lagu TikTok, tapi lagu sholawat yang viral di TikTok gitu maksudnya. Saya tadi sampai nyanyi itu saya masih bingung jadi wakil. Kemana ini wakil? Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya juga pertama kali ke masjid ini. Ya, pertama kali Pak, belum pernah sebelumnya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan terus dapat giliran untuk acara Lailatul Ijtima'. Lailatul Ijtima', ya Pak ya. Itu malam perkumpulan. Artinya di NU itu ada kumpul-kumpulnya. Pokoknya kumpul-kumpul di NU itu ya, pertama ya tadi itu Pak, baca sholawat, istighosah, ya kemudian sharing begini sudah Pak ya. Itu di NU. Kalau di luar masjid mungkin ini penuh dengan asap ini Pak. Karena ini di masjid, ditahan sama beliau itu Pak. Karena ini di masjid. Karena memang NU itu identik dengan yang begitu-begitu itu Pak ya. Maka kalau sampai ikut NU, merokok aman Pak ya. Merokok aman ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi NU itu apa? NU itu adalah Nahdlatul Ulama. NU itu jam'iyah. Bahasa umumnya NU itu organisasi. Yang ngurusi apa? Yang ngurusi pertama secara prinsip ini Pak ya, adalah mengamalkan, mengajarkan dan mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mengamalkan, mengajarkan dan mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian apa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Secara harfiah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Islam yang mengajarkan, yang mengamalkan hadis Rasulullah SAW dan juga jamaatus sahabat. Tidak hanya kanjeng Nabi saja, tapi juga sahabat-sahabatnya Nabi. Ya Pak ya, namanya jamaah, jamaatus sahabat. Nah kemudian karena semua sekarang ini banyak yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak. Sana ngaku aswaja, sana ngaku aswaja, semuanya ngaku aswaja. Kenapa orang semuanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena sabdanya Rasulullah Muhammad SAW bahwa Islam itu, orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 72 golongan kata Nabi. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, yang satu surga, yang 72 neraka kata Rasulullah SAW. Ini riwayat Tirmidzi Pak Sohyan. Ditanya oleh sahabat, siapa itu ya Rasul yang masuk surga? Mereka umatku yang mengamalkan sunnahku dan sahabat-sahabatku. Ya Pak ya, mengamalkan sunnahnya kanjeng Nabi dan juga sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi NU itu tidak pernah mendoktrin ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya Sunnah saja Pak, tapi juga sahabat. Ya, kalau orang lain mengatakan ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, NU tidak pernah kemana-mana Pak, maka tidak akan pernah kembali. Ya, karena memang tetap di rumahnya. Iya benar Pak? Tidak pernah kemana-mana NU. Tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan hadisnya Rasulullah, tidak pernah meninggalkan jamaatus sahabat. Makanya NU ketika ada orang
Oh, mulai dulu kita Ahlussunnah wal Jamaah. Apa tanda-tandanya di masyarakat? Saya tidak berbicara masalah ilmiahnya Pak ya. Kalau saya detailkan bicara masalah tauhidnya begini, kemudian tasawufnya begini, fikihnya begini, nanti ruwet sampai ya. Yang terjadi di masyarakat, apakah hanya sekedar Ahlussunnah wal Jamaah itu kemudian diaku-aku oleh banyak orang? Iya, semuanya banyak yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya sekarang ditambah oleh NU Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Ahlussunnah versi NU, ya Pak ya. Aswaja versi NU, beda dengan yang lain Pak. Cara berpikirnya beda, akhlaknya juga beda, kemudian gerak-geriknya juga beda, ya. Dan jauh-jauh cara berpakaian juga beda, ya. Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, karena saking banyaknya orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, sekarang apa ciri-cirinya? Pertama, secara berpikir amalia saja Pak, amalia ya. Orang NU itu ziarah kubur, ya Pak ya. Orang NU itu tahlilan, orang NU itu yasinan, yang umum aja di masyarakat. Saya tidak berbicara yang bulat-bulat. Orang NU itu ziarah kubur, orang NU itu yasinan, ibu-ibunya selawatan, ya. Kemudian masjidnya pakai mimbar, nggak pakai podium. Oh, mimbar Pak ya? Mimbar, bukan podium. Lain podium. Kita soal al-Fatihah ala podium. Langsung beliau dalil. Ayo, sampean kalau di NU itu lengkap, ya. Mimbar. Makanya saya tak lihat tadi Pak, ternyata bukan podium kan itu Pak. Berarti masjid ini Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang tinggal An-Nahdiyahnya. Jamaahnya itu bagaimana? Jamaah itu sahabat. Ayo, kalau memang kita Ahlussunnah wal Jamaah, jangan separuh-paruh Pak. Ya, ini yang harus kita tekankan. Separuh-separuh bagaimana? Pokoknya separuh-separuh itu tidak enak Pak. Ya, harus full semuanya. Ya, apa contohnya? Kalau yasinan, tahlilan, selawatan, ya, ibu-ibu juga baca selawat, semuanya full. Tarawehnya juga 23 rakaat, jangan diambil separuh-separuh. Saya sudah 2 tahun ketiga nanti Pak, tidak mau diundang masjid yang tarawehnya 8 rakaat, ya Pak ya. Setiap ada orang nelpon, taraweh di masjid sampai tarawehnya berapa rakaat? 8. Oh maaf ya, cari yang lain ini saya Pak ya. Termasuk di Baitul Ghufran nanti saya, ya. Baitul Ghufran saya ambil kuliah subuhnya. Kenapa? Pengurus NU masjidnya harus taraweh 23 rakaat. Pengurus NU tarawehnya di masjidnya harus 23 rakaat biar NU-nya full. NU-nya enggak separuh-separuh. Setuju kan Pak? Setuju. Ya. Nah, sampai ngurus NU kemana-mana berbicara Ahlussunnah wal Jamaah. Tarawih 8 rakaat, masjidnya pakai podium. Adzannya Jumatnya 1 kali. Ya. Sampai gentol ngurus NU, lah masjidnya dewe enggak diurus. Masjidnya sendiri enggak diurus. Mohon maaf Pak ya. Saya memang agak kasar kalau ngomong Pak, karena saya bukan makhluk halus ya. Loh iya, ya terang-terangan. Sampai kalau masjidnya mau ditempati untuk Lailatul Ijtima seperti ini Pak, sampai punya bolo. Apa bolo itu Pak? Punya teman, ya, punya teman dengan NU semuanya. Tak jamin masjid yang ditempati Lailatul Ijtima, maka masjid tersebut tidak akan diambil oleh orang Wahabi. Setuju Pak? Setuju. Kalau jenengan masjidnya tidak mau dipakai untuk Lailatul Ijtima NU, suatu saat bukan cuma kota infaknya yang hilang Pak, bukan cuma sendal yang hilang di masjid Pak, masjidnya juga diambil oleh orang Pak. Iya benar? Banyak Pak.
Ya, di Balikpapan ada berapa masjid sudah yang kita kembalikan. Kita tidak berbicara yang itu memang aslinya saudara-saudara kita yang bikin, Pak ya. Soalnya masjid ini memang dibangun oleh Wahabi, tanahnya juga tanahnya orang Wahabi, masjidnya juga dibangun oleh orang Wahabi, ya monggo silakan. Tapi Pak, sekarang banyak yang terjadi, masjid ini dulunya ceritanya dulu kaum tua Ustaz yang bangun. Kaum tua itu kan bahasa sekarangnya NU, Pak. Iya benar. Ini masjid dulu yang bangun kaum tua, tapi kemudian diambil alih oleh orang Wahabi. Iya Pak ya, diambil alih oleh orang Wahabi. Kenapa? Tetap biasa di mana-mana terakhir itu di Strat 3 atau Strat 1 di Balikpapan Utara. Saya bilang sama masjidnya, kenapa masjid Anda diambil alih oleh orang lain yang tidak berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah? Karena Anda tidak ikut Lailatul Ijtima pertama. Kalau Anda sudah tidak ikut Lailatul Ijtima NU, bahkan di situ tidak dibentuk anak ranting NU, dan Anda kemudian jamaahnya juga banyak malas ke masjid, ya Pak ya? Jamaahnya malas ke masjid, Pak. Akhirnya orang luar yang ke masjid itu berjamaah. 1 orang, lama-lama 2 orang, lama-lama diambil masjidnya, Pak. Ya, ketika pergantian pengurus, karena dia paling rajin diangkat jadi ketua, selesai semuanya, Pak. Ya, Kiai Haji Mustafa juga langsung diberhentikan dari khotbah di situ. Ya ada ya, ada begitu. Banyak, banyak. Saya sering begitu, Pak. Ya, dulu, tapi sekarang sejak NU itu keliling kemana-mana, Pak. Orang yang mau mengambil masjidnya NU itu mulai mikir, Pak. Apalagi di masjid itu dikasih logonya NU. Logonya NU ini, Pak, tapi ini kuning, nggak standar, Pak ya. Yang asli ini, Pak ya, warnanya ya. Itu sakti, Pak. Ya, sama kalau nggak percaya pasang depan masjid, tidak akan masuk orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kenapa? Melihat logonya sudah takut, Pak. Ya, karena logo ini penuh dengan tirakat, penuh dengan apa, Pak? Wirid-wirid sebelum logo ini dilaunchingkan menjadi logo resmi Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, bapak-bapak yang saya hormati, khususnya kepada MWJ ya, ranting dan anak ranting, dan juga kepada bapak-bapak di Masjid Al-Mujahidin, ayo sama-sama kita bergabung di Lailatul Ijtima MWJ NU di masing-masing wilayah. Kalau ini kan wilayah Balikpapan kota ya Pak ya, kita ikut Lailatul Ijtima. Udah bisa ikut semuanya, ada perwakilan dari masjid ini, dibentuk anak ranting nanti di sini. Saya yakin bisa. Aku cuma cari berapa orang, 5 paling tidak, berapa? 5-6 gitu ya, cukup Pak, cukup. Udah harus semuanya gitu, enggak ya. Ada 5-6 orang, 7 bentuk anak ranting. Anak ranting masjid mana? Al-Mujahidin. Apa tujuannya? Untuk membentengi supaya masjidnya tidak diambil orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Sangat dramatis, Pak, dalam pengambil alihan lagi itu sangat dramatis sekali. Kita banyak, ya untungnya banyak pasukan, Pak. Pasukannya namanya Banser ya, Barisan Ansor Serbaguna. Itu yang membentengi kita dalam setiap mengambil alihan masjid yang diambil oleh kelompok-kelompok lain yang tidak sehaluan, yang tidak seakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1, 2, kalau kita bergabung dengan Lailatul Ijtima, maka insya Allah akidah kita sekeluarga akan tetap dijaga, Pak. Akan tetap terjaga, akidahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir apa enggak, Pak, kalau anak cucunya, keturunannya tidak sepaham dengan kita? Khawatir apa tidak, Pak? Khawatir. Sangat khawatir sekali. Apalagi sekarang ini banyak iming-iming sekolah di sana, hebat, sekolahnya bagus, bayarnya mahal, gedungnya luar biasa. Iya, Pak. Iya. Akan tetapi, Pak, itu mengajarkan anak-anak kita, generasi kita tidak berislam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan fitnah, Pak. Banyak di pesantren-pesantren kita di Gilo itu pindah mana? Ustaz, sekolah di sana. Kenapa? Saya diprotes sama anak saya, katanya. Diprotes gimana, Bu?
Suatu saat saya izin ke anak saya, "Nak, saya mau yasinan." Langsung anaknya protes. "Bu," kata Pak Guru di sekolah, "yasinan itu tidak boleh." Ini anak SMP Pak, SMP unggulan. Ayo, apa nih teman mau diunggulkan? Pasti suatu saat dia tidak akan lagi mendoakan orang tuanya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwasanya doa kepada orang yang meninggal itu tidak sampai. Dia berkeyakinan bahwasanya membaca Yasin itu tidak boleh. Al-Quran itu harus dibaca semua. Juz 1, juz 2 sampai juz 30 gitu Pak. Al-Quran itu menurut mereka tidak boleh merotolan, tidak boleh baca Yasin saja, tidak boleh baca Waqiah saja, tidak boleh baca ini saja. Harus dibaca semua katanya. Sementara Yasinan, tahlilan, sholawatan itu adalah amaliyahnya Nahdlatul Ulama. Itu yang kita jaga Pak. Jangan kemudian sebagai pengurus NU, wah ini tidak ditahlilnya tidak apa-apa, kita toleransi. Jangan toleransi Pak. Ya. Harus kita merebut bagaimana sekiranya ini dibacakan tahlil. Karena toleransi, tapi itu bukan toleransi namanya Pak, tapi lemah. Iya benar? Lemah. Iya. Ini bukan Pak. Ada kakak adik, ya Pak, kakaknya NU, adiknya bukan. Iya, ibunya meninggal. Ayo, kata kakaknya talkinkan, kata adiknya jangan. Karena ditalkinkan itu tidak sampai kepada yang meninggal. Tidak ada ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Kata itu ada, talkinkan. Ya, akhirnya sempat berselisih. Untuk menengahi, saya bilang talkinkan dulu, kemudian Anda tidak menalkinkan juga tidak apa-apa. Ribut lagi Pak, apanya? Tahlilnya. Ya, adiknya tidak mau tahlil, kakaknya mau tahlil. Ya, ribut lagi. Ini terjadi di masyarakat, terjadi di mana? Di balik Muhammad. Ya. Kakaknya ngotot untuk ditahlilkan, adiknya tidak. Akhirnya ambil jalan tengah, tahlilkan di rumahnya kakaknya. Di rumah asal tidak usah, tidak apa-apa. Ya. Nah, ini kalau kita sekeluarga sudah tidak kompak Pak, maka gesekan-gesekan seperti ini akan terjadi. Apa untuk menanggulangi itu? Untuk menanggulangi itu, ayo kita bergabung di Lailatul Ijtima. Ajak keluarga kita untuk ke NU. Jamin akidahnya sama, cari menantu-menantu yang NU, cari sekolah-sekolah yang umum, kalau ada sekolah yang progres dari NU ataupun pesantren-pesantren, insya Allah dengan begitu maka akidah keluarga kita akan terjaga. Yang terakhir perlu kami sampaikan Bapak-bapak dan hadirin para jamaah semuanya, dengan adanya tahun baru Islam ya, tahun baru Islam ini mengajarkan kita untuk muhasabah ya Pak ya. Tahun baru Islam itu tahun Hijriah, itu tahun yang kita miliki Pak ya. Kita ini punya tahun Hijriah 1445 Hijriah. Apakah berlaku? Berlaku ya, berlaku di masyarakat Islam, sangat berlaku ya. Contohnya apa? Ramadan, orang ada bulan haji, ada bulan ini semuanya. Bahkan sampai mau menikahkan anak pun mencari bulan yang bagus. Ya benar Pak? Mau menikahkan anak, ya Bu ya, mencari bulan yang bagus. Bulan apa? Oh bulan haji. Ibu-ibu tidak mengatakan bulan Januari, Februari tidak. Oh mau apa? Mau bangun rumah, mau gali fondasi, cari juga bulan yang bagus, tapi bukan bulan Januari, tapi bulan Hijriah yang dicari. Oh ini rumahnya kapan mau digali fondasinya, didirikan, cari hari yang bagus. Itu berlaku aslinya di masyarakat, meskipun secara legal formal itu tidak diberlakukan oleh negara, akan tetapi masyarakat dimanapun sampai hari ini tetap menggunakan kalender Hijriah 1445 Hijriah. Dihitung dari mana? Dari hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka hijrah itu memberikan apa Pak ya, semacam semangat baru kan bagi kita, berikan spirit. Ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah,
yang dibangun adalah masjid. Ya Pak ya, yang dibangun adalah masjid. Untuk apa? Untuk silaturahmi seperti ini Pak. Masjid itu sebagai pusat ibadah dan juga sebagai pusat apapun pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pusat musyawarah untuk mengatur strategi perang itu di masjid pada zamannya Nabi. Tapi sekarang negara kita kan sudah dipisah-pisah. Masa mau ngatur perang di masjid dan ya sudah ada kodam, beliau di kodam ini Pak. Ya, nanti sama Pak Pistol kecil, Pak kecil itu Pak. Satu kita di kodam beliau. Nah, itu zamannya Nabi semuanya difokuskan di masjid semuanya ya, karena hari ini kita sudah sudah ada jobnya masing-masing, maka masjid pada lebih pada pendidikan ibadah dan pendidikan ya. Maka dari itu bapak-bapak ayo muhasabah ya, dengan adanya tahun baru itu ibarat orang antri itu, kita ini semakin dekat Pak ya mana Pak, semakin dekat dengan loket ya ini tambah dekat sama loketnya Pak. Loketnya yang sana tambah maju dan loketnya nggak bisa mundur ya, loketnya nggak bisa mundur jauh, nggak bisa ya, loketnya tetap di situ. Nah sementara kita dengan bertambah tahun maka kita juga semakin dekat dengan antrian itu ya. Mari kita muhasabah ya, berapa kira-kira apa yang sudah kita persiapkan untuk hari di mana kita tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga bisa menjadi NU ya Pak ya, Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah secara full, tidak tanggung-tanggung ya. Masjidnya cara beribadahnya juga cara beribadah NU. Istighotsah itu minta ampunan kepada Allah, minta rahmat Allah, minta pertolongan kepada Allah. Isinya apa Pak? Isinya Al-Quran, hadis dan juga sholawat. Tidak ada yang lain Pak, Al-Quran, hadis dan sholawat. Ya, semuanya istighotsah itu Pak ya, doa ya. Doanya dari hadis iya, bukan dari karangan saya atau siapa, bukan, cuma hadis dikumpulkan, Al-Quran gitu Pak, dikumpulkan. Kalau bahasa kita sama dengan, mirip dengan rotib Pak ya. Ada rotib itu kan ada dua, ada rotib al-haddad, ada rotib al-atos ya. Kita mau pakai yang mana monggo ya. Di antaranya ada alternatif ini. Apa itu istighotsah? Kadang orang nggak biasa istighotsah, bingung Pak. Diundang sama Polres untuk apa? Untuk apa Pak ya? Biasanya Polres itu kalau undang itu untuk acara doa bersama. Doa bersama apa? Dalam rangka pemilu. Besok dimulai apa itu, hari tenang tuh Pak. Biasanya diundang sama Polres untuk berdoa. Mudah-mudahan pemilu ini, Balikpapan ini aman. Bingung Pak kalau nggak punya istighotsah. Ini mau diajak tahlilan tapi doa bersama kan gitu Pak ya. Mau diajak yasinan nanti dikira ada orang meninggal ya. Tapi kalau orang NU udah kehabisan bahan Pak, begitu diajak untuk doa bersama istighotsah dibaca kan gitu Pak ya. Komandan ini paling sip ini Pak ya, diajak istighotsah doa bersama supaya pemilu lancar ya Pak ya. Itu Polres biasanya mengundang, setiap tahunnya kita bacakan istighotsah, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar pemilu ini berjalan lancar, aman. Ini kan kepentingannya apa di sini Pak, supaya aman, lancar ya, tidak ada kejadian apapun. Dengan apa? Dengan istighotsah ya. Kalau kita beristighotsah, minta percikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya Allah itu Masya Allah Pak ya. Satu saja diturunkan oleh Allah kepada kita sudah mampu menghidupi manusia yang awal dulu sampai manusia terakhir dan semua makhluknya Allah, bahkan sampai surga nanti. Coba, itu cuma satu. Apalagi kalau selalu kita minta dengan kita minta rahmatnya Allah, maka rumah tangganya selalu rukun. Amin. Yang tidak rukun mudah-mudahan segera rukun dengan istighotsah ya. Yang rezekinya kurang lancar dengan istighotsah, insya Allah rezekinya tambah lancar ya. Yang waktunya bayar cicilan, insya Allah cicilan jatuh tempo ya Pak ya. Loh iya orang NU itu BPKB nya itu dipondokkan semua ya Pak ya, punya BPKB motor mondok, BPKB mobil sekolah ya Pak ya. Nah itu gimana supaya rezekinya lancar? Ayo dibantu dengan istighotsah. Kita jangan selalu mengandalkan kita udah ada apa-apanya kita ini Pak ya.
dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rezeki insya Allah lancar, semuanya akan diberikan kelancaran oleh Allah dengan beristighosa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saya mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.